سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bertemu ya dalam program One Track yang pada kali ini kita buka sesi kelas Future Reset Class, di mana ada 3 sesi. Alhamdulillah kita sudah melewati sesi pertama itu dengan tema self love ya. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang healing with Quran ya, yang insya Allah nantinya kita akan sharing bareng dengan Ibu Endang Supriyati. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosan kita senantiasa mengucapkan rasa syukur yang tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hidayah, kalau bukan karena nikmat dari Allah, eh, hari ini mungkin banyak ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang setelah sahur, sholat subuh, mungkin eh, ada yang tidur lagi gitu kan, atau mungkin punya kegiatan yang lain. Tapi hari ini Allah pilihkan kita, diberi waktu, digerakkan hatinya untuk ikut ke dalam kelas ini, yang mana nantinya kita akan berdiskusi terkait pengobatan dengan Al-Quran gitu ya, insya Allah, yang mudah-mudahan um, Allah berkahi. Kemudian salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita menjadi umatnya Rasul yang senantiasa bersalawat, dan kemudian juga kita senantiasa untuk menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya agar mendapatkan keberkahan, kita perdengarkan dulu tilawah Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita, ada Fani, dipersilahkan. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أو تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأن لهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim. Jazakillah khair kepada Ukti Fani yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga sebagai pengawal ya, kelas kita hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Eh, Baik, teman-teman, lupa tadi nanya, iya, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Kalau jelas, boleh kasih jempolnya dong di ini komentar. Jelas ya? Alhamdulillah, jelas ya. Ya, baik. Teman-teman, hari ini kita mau sharing tentang healing with Quran ya. Pengobatan dengan Al-Quran gitu. Ngomong-ngomong masalah healing ya, kalau teman-teman biasa healing itu ngapain sih gitu? Mau tanya dulu deh, coba sama teman-teman semua di sini. Kira-kira teman-teman tuh biasanya healing tuh ngapain ya gitu? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Eh, Bener ya, kadang healing tuh ada yang mau jalan-jalan, kadang jalan-jalannya ke banyak ya macam-macam. Ada yang sukanya mungkin healingnya ke alam, ada yang healingnya mungkin ke mana ya, ke pantai barangkali. Atau ada juga tuh yang healingnya mungkin ketemu orang-orang gitu, malahan ke mall gitu ya mungkin barangkali. Nah, tapi ternyata kadang gini ya, kalau kita ngomongin healing, healing, healing itu kan harapannya dengan healing itu kita bisa ini ya apa ngobatin diri kita dari segala hal yang ada gitu kan. Jadi harapannya dengan healing itu kita bisa lebih tenang gitu kan, bisa lebih dapat gitu solusi-solusi yang mungkin sedang ada masalah kitanya gitu. Nah, padahal Al-Quran itu udah ngasih banyak solusi sebetulnya atas setiap masalah-masalah kita gitu kan. Karena sebetulnya kata nama lain dari Al-Quran itu juga asyifa gitu ya, untuk pengobatan gitu. Nah, jadi berkaitan dengan itu gitu, kita ingin bahas nih, ingin ngulik lebih dalam lagi terkait eh, tentang Al-Quran yang sebagai pengobat gitu loh. Jadi hari ini kita bersama insya Allah pemateri yang juga ada dalam bidangnya gitu. Insya Allah nanti kita bisa sharing-sharing lebih dalam lagi terkait gimana sih kemudian kita itu bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pengobat kita gitu. Tidak hanya sebatas kita jalan-jalan gitu kan. Eh, tapi dengan Al-Quran yang setiap saat tuh kita bisa loh meraihnya gitu kan. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Eh, Izinkan sebelum kita memanggil pemateri, saya izin memperkenalkan dulu ya pemateri kita. Mungkin pada panitia boleh bantu share ininya. Baik, izinkan saya memperkenalkan ya pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Endang Supriyati, asal dari Surabaya, tanggal lahir 30 Maret 1974, status menikah dengan 4 anak, alamat Jalan Bilal, Komplek Rumah Dinas DJPB, pendidikan Manajemen Informatika, karya yang pernah diukir ya oleh Ibu Endang, yakni buku Motivasi Azam Penggenggam Quran, buku Parenting Desiran Cita Sahila, Menyemai Fitrah Menggapai Jannah, buku antologi Cinta dan Corona, Cinta untuk Palestina, Jamuan Terindah di Halakoh Penggugah. Aktivitas saat ini narasumber acara Jendela Keluarga di Mimosa TV Gorontalo tahun 2013 sampai 2014, pengajar Quran di KCQ Medan 2023 sampai sekarang, pengajar Quran online di HCQ Tangerang Selatan 2015 sampai sekarang,
Promotor Steven Parenting dan Bisnis 2013 sampai sekarang. Humas Yayasan Qaulun Marufun Tangerang Selatan tahun 2017 sampai sekarang. Sekretaris Yayasan Utsman bin Affan Surabaya tahun 2021 sampai sekarang. Pembina Komunitas Cinta Quran Medan tahun 2023 sampai sekarang. Masya Allah ya. Kalau melihat dari CV-nya Bu Endang nih, memang banyak berkecimpung dalam dunia Quran gitu ya teman-teman ya. Masya Allah nanti mudah-mudahan kita juga jangan kehilangan kesempatan nih gitu ya. Kita yang sudah bergabung di sini, nanti teman-teman silakan gali lebih dalam lagi gitu. Silakan teman-teman nanti yang ingin sharing, ingin bertanya, gimana sih kita apa ya menjadikan Al-Quran itu sebagai pengobat. Kemudian jika mungkin nanti teman-teman punya masalah atau apa, mungkin boleh sharing juga di sini supaya bisa ini ya, bisa mungkin Allah nggak tahu, kita nggak tahu gitu ya, Allah itu kasih solusi dari mana gitu. Ya, jadi mudah-mudahan kajian ini nanti bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Langsung saja ya, mungkin tanpa memperpanjang kalam, mari kita sambut pemateri kita, Bu Endang Supriyati. Ya, Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar dengan Alhamdulillah baik? terdengar Bu, terdengar. Baik. Masya Allah. Apa kabar Bu Endang? Alhamdulillah, sehat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Semoga teman-teman juga sehat semua ya. Insya Allah, amin. Kita sehat Bu, dan kita sangat udah nggak sabar mau dengerin materi dari Ibu. Mungkin langsung aja kali ya untuk sesi materi. Saya persilakan kepada Bu Endang untuk menyampaikannya. Izin game Bu. Baik, terima kasih Kak Dewi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya, nggak ngantuk ya habis sahur? Ya, baik. Semoga masih semangat ya. Baik, Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Insyaallah yang pertama-tama itu ya, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya ya. Hari ini kita semua ya masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Insya Allah hari ini hari ke-13 Ramadan ya. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa yang Allah masukkan kita ke dalam bulan ini gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang ingin gitu ya bisa bertemu dengan bulan Ramadan, tapi kemudian Allah belum mengizinkan gitu ya, karena sudah selesai, sudah paripurna gitu ya. Kemudian Allah panggil gitu ya, Allah cukupkan usianya gitu ya. Alhamdulillah hari ini, pagi ini ya, pagi yang cukup cerah gitu ya. Kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita ya. Tadi pagi sebelum sahur ya, mungkin kita bangun berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Semoga kita yang ada di sini menjadi hamba-hambanya
yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan kita bisa merasakan kelezatan hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, yaitu hidangan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan untuk teladan kita semuanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir ya. Selain juga syafaat dari Al-Quran yang senantiasa kita bersamai, yang senantiasa kita jadikan sahabat ya selama di dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, salam kenal mungkin ya sebelumnya dari teman-teman komunitas One Track ya. Alhamdulillah saya sangat bahagia pada pagi hari ini bisa berjumpa gitu ya dengan teman-teman semua yang Masya Allah begitu luar biasa semangatnya gitu ya. Di saat teman-teman yang lain mungkin libur pula gitu ya, libur kuliah, libur kerja gitu ya, kayaknya enaknya bobok gitu ya pagi-pagi gitu ya. Tapi Masya Allah, saya sangat mengapresiasi ya dari teman-teman yang ada di sini yang luar biasa gitu ya, sudah meninggalkan tempat tidurnya gitu ya untuk duduk bersama di sini ya. Kita coba sama-sama mentadaburi ya. Kita coba sama-sama menggali gitu ya apa-apa yang sudah Allah siapkan ya untuk kita semuanya ya. Masya Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini ya menjadi sesuatu ya yang kemudian itu menjadi tabungan kita ya kelak di akhirat ya bisa memperberat timbangan amalan kebajikan di akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini temanya adalah healing with Quran during Ramadan gitu ya. Jadi saat ini memang banyak sekali gitu ya, kayaknya di mana-mana pada tema-tema gitu ya, healing Quran gitu ya. Izin mungkin slide-nya bisa dibantu ya. Panitia bisa ditayangkan ya. Ya. Jadi berawal dari mungkin tadi saya sudah kutip gitu ya di awal di Allah berkalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Insya Allah semuanya sudah pada hafal ya ayat tersebut ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berkalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sebentar ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan gitu ya, memberikan informasi ya, memberikan informasi di dalam Al-Qur'an bahwasanya ya Syahrul Ramadan ya, beberapa hari ya yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan ya. Alladzi fihi ya alladzi unzila fihil Qur'an ya, yang di dalamnya itu diturunkan permulaan dari Al-Qur'an. Hudal linnas sebagai petunjuk ya. Dan wabayyinatin minal huda wal furqan sebagai penjelas ya. Sebagai petunjuk dan pembeda gitu ya. Huda wal furqan, furqan itu pembeda gitu ya. Masya Allah. Artinya maka kemudian kenapa gitu ya Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran gitu ya. Bulannya Al-Qur'an. Bulannya Al-Qur'an. Jadi Allah SWT itu di setiap bulannya itu memberikan keistimewaan-keistimewaan gitu. Nah, khusus di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Qur'an. Ya, artinya
luar biasa gitu ya, bulan Ramadan ini. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang istimewa, ya, sesuatu yang istimewa. Yang pertama gitu ya, Al-Quran ini ya diturunkan ya melalui malaikat yang mulia, yang istimewa, malaikat yang mulia yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, ya, dengan Al-Quran pula gitu ya, Allah kemudian memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Al-Quran. Dan karena Al-Quran pula gitu ya, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia karena di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran sebagian. Kan Al-Quran itu kan diturunkannya tidak brok gitu ya, tapi berangsur-angsur. Nah, pada permulaannya itu adalah di bulan Ramadan. Dan kemudian berikutnya adalah ada satu malam, ya kita kan setiap hari kalau satu pekan itu ada berapa malam? Ada 7 malam, ya. Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, dan seterusnya sampai kembali lagi ya. Nah kemudian gitu ya, ada satu malam yang malam itu menjadi mulia. Kenapa? Karena pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Yaitu malam Lailatul Qadar. Itu. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu ya. Sebelum kita ini ya, artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan Al-Quran itu dengan tujuan gitu ya. Dengan tujuan. Untuk apa gitu ya Allah menurunkan Al-Quran. Ya. Di dalam surah Yunus ya ayat 57 ya Allah berkalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai orang-orang ya, hai manusia gitu ya. Ya ayuhan nas ya, hai manusia. Qad ja'atkum, sesungguhnya telah datang kepadamu mau'idhah. Ya, mau'idhah itu pelajaran. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Ya. Wasyifa, dan penyembuh. Ya. Lima fis sudur, ya, penyembuh penyakit dan yang berada di fis sudur, di dalam dada. Gitu ya. Wahuda, dan petunjuk. Warahmah, serta rahmat ya, bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama banget itu ya Allah menurunkan Al-Quran itu adalah untuk manusia sebagai pelajaran. Banyak sekali pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita, nah belum berganti ini ya slide-nya. Jadi Masya Allah gitu ya, Allah itu ya banyak memberikan pelajaran gitu ya di dalam Al-Quran. Banyak kisah-kisah yang kita bisa tengok gitu ya di dalam Al-Quran ya, kisah-kisah dari para nabi ya, para rasul itu ya, semuanya ada di situ gitu ya, yang itu bisa menjadi pelajaran ya buat kita semuanya itu. Kemudian bisa juga menjadi syifa gitu ya, penyembuh gitu ya bagi penyakit-penyakit dan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada ya, dan sebagai petunjuk ya serta rahmat. Jadi sebagai petunjuk, kalau kita mau lewat jalan itu kan suka ada petunjuk gitu ya, mau ke arah mana, kira-kira kalau nggak ada petunjuknya kita bisa nggak nyampe. Kalau sekarang mah ada itu ya, mungkin Mbah Google gitu ya, yang bisa kita jadikan patokan gitu ya.
Nah, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita. Apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kemudian sebagai rahmat gitu ya, memberikan kasih sayang pada orang-orang yang beriman. Ya. Itu kemudian berikutnya adalah ya, Allah menurunkan Al-Quran itu menjadi sumber ketenangan hati. Ya. Sumber ketenangan hati di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ya, Masya Allah. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber ketenangan hati. Ya, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya di dalam sebuah hadisnya, beliau dalam sabdanya, tidaklah suatu kaum berkumpul ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini kita ini tidak berkumpul di rumah Allah, tidak berkumpul di masjid ya, tapi semoga berkumpulnya kita di ruangan Zoom ya kali ini ya, tidak mengurangi rahmat Allah ya, tidak mengurangi apa namanya kebahagiaan, ketenangan gitu ya yang Allah berikan ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan yang lainnya, melainkan ya akan turun kepadanya as-sakinah, ketenangan. Kemudian akan dinaungi rahmat dan akan dikelilingi para malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka ya, di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Itu Masya Allah. Ini Allah turunkan Al-Quran itu seperti itu gitu ya. Jadi tidak apa tidak ngasal gitu ya, tidak asal-asalan gitu ya. Tapi ada maksud ya, ada tujuan gitu ya. Allah menurunkan Al-Quran. Ya. Maka kemudian berikutnya adalah apakah ya kita ya sudahkah kita kemudian merasakan manfaat utama dari Al-Quran? Ya, tadi kan disebutkan ya Al-Quran itu seperti itu gitu loh. Allah itu menurunkannya seperti itu. Nah, kita sebagai seorang muslimah, ini muslimah semua ya. Adakah yang ini perempuan semua ya? Mau cek-cek dulu nih ya. Mantrek ini komunitas perempuan atau gabungan? Ya, baik ya. Kalau dilihat di daftar namanya ini semuanya perempuan ya. Ada 280 peserta. Salah ya, nolnya nggak ada, ini 28 itu ya. Semoga Allah merahmati ya kita semuanya. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa ya untuk mendapatkan keutamaan dari Al-Quran yang sudah Allah turunkan ya. Doa Rasulullah apa? Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri ya wa dhahaba hammi wa jalai huzni. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Al-Quran ini menjadi penyejuk hatiku, cahaya dadaku, dan penghilang kesedihan dan kegundahan hatiku. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ya kita tahu beliau siapa? Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus dan beliau membawa risalah Al-Qur'an. Tapi beliau masih minta sama Allah, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa supaya apa? Supaya Al-Qur'an itu menjadi penyejuk hatinya, memohon kepada Allah supaya Al-Quran menjadi penyejuk hatinya, kemudian menjadi cahaya ya di dada, penghilang kesedihan dan kegundahan, ya kegundahan hati. Nah kita, kita halo, apakah kita kemudian sudah ya melakukan hal yang sama? Sudahkah kita kemudian mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, kebersamaan kita dengan Al-Quran itu. Maka hayu itu ya kita senantiasa juga mengikuti ya mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya senantiasa berdoa Allahumma ja'alil Quran ya rabi'u qalbi wa nura sadri wa dhahabah hammi wa jala'i husni. Kita memohon pada Allah apa sih gitu ya sebenarnya gitu ya kalau kita lihat dari yang pertama itu ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Tuhannya ya memohon supaya Al-Qur'an ini dijadikan Rabiul qalbi ya menjadi penyejuk hati Rabiul qalbi. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya Robi ya Robi ini bisa artinya itu adalah seperti dia musim semi gitu ya. Jadi dia musim semi. Robi itu musim semi. Yang kita tahu ya, ciri khasnya ya, ciri khas dari musim semi itu adalah konon ya. Ini kalau di Indonesia kan nggak ada ya musim semi ya. Ada nggak musim semi? Ini ada ya, hanya musim kemarau sama musim hujan gitu ya. Nah, musim semi ya, mungkin yang ada di Eropa gitu ya, seperti itu ya. Jadi musim semi itu memiliki ciri khas. Apa ciri khasnya adalah ya, ciri khas dari musim semi adalah cuacanya sejuk. Tidak yang terik, panas banget, panas sekali gitu ya. Enggak. Tapi juga bukan yang berlimpah hujan yang sampai banjir-banjir atau yang kedinginan sampai turun salju gitu ya. Winter gitu ya. Tapi suasana dari musim semi adalah cuacanya sejuk, tidak ekstrim ya. Kemudian di situ menenteramkan kehidupan manusia. Dan di ketika musim semi itu bunga-bunga itu bermekaran gitu. Jadi pokoknya indah kali gitu ya suasananya dari musim semi itu. Segitunya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta kepada Robnya, meminta kepada Tuhannya untuk Al-Quran itu dijadikan sebagai penyejuk hatinya. Rabiul Qalbi. Ibaratnya seperti musim semi. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu ya, dan orang-orang gitu ya, para ulama, para orang-orang yang senantiasa cinta kepada Al-Quran itu mereka adalah manusia yang memperlakukan Al-Quran itu ya, itu melebihi indahnya musim semi. Ya. Melebihi indahnya musim semi. Memperlakukan Al-Quran itu. Jadi menjadi penyejuk gitu ya. Dia mendapatkan keutamaan itu. Ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia bersama dengan Al-Quran, itu akan merasakan gitu ya. Kesejukan hati. Gitu ya. Kemudian yang kedua tadi adalah doa Rasulullah adalah nuro soderi. Ya, nuro soderi.
yaitu cahaya dadaku. Ya, Rasulullah SAW meminta kepada Allah, gitu ya, ya Allah jadikan Al-Quran ini menjadi cahaya di dadaku, gitu. Ya, jadi cahaya di dadaku. Ini mengisyaratkan bahwasanya hidup tanpa Al-Quran itu berarti hidup dengan hawa nafsu dan arahan-arahan setan. Maka dengan cahaya Al-Quran, semua kegelapan itu akan hilang dan hiduplah manusia dalam terangnya Al-Quran. Ibaratkan kalau kita masuk sebuah ruangan yang gelap, gelap kali ya, nggak ada lampu gitu ya. Itulah kondisi dunia gitu kan. Maka kemudian dihidupkanlah cahaya, entah lilin, entah senter dari handphone gitu ya. Kemudian terlihat terang nih. Terlihat benda-benda yang ada di dalam ruangan itu. Maka seperti itulah Al-Quran. Dia menjadi cahaya. Cahaya di dada. Artinya mana mungkin gitu ya. Kemudian dengan cahaya Al-Quran itu kita tersesat gitu ya. Tersesat ya di dalam kehidupan ini gitu ya. Maka Allah berkalam di dalam surah Ibrahim ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Surah Ibrahim ayat 1. Begitu utamanya itu ya Al-Quran itu ya, sehingga Rasulullah meminta itu ya doa itu. Kemudian yang ketiga adalah penghilang sedih dan kegundahan hati ya. Ja'alahu huzni wa dhahaba ghammi. Jadi Rasulullah ya, kita tahu manusia pilihan yang luar biasa yang dipilih Allah gitu ya, itu masih juga meminta seperti itu. Dihilangkan ya kesedihan, kegundahan gitu ya. Seperti itu. Meminta kepada Allah. Ya. Dan di dalam surah Hijr ayat 97 sampai 99 ya, Allah Subhanahu wa taala berkalam ya. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sajidin, orang-orang yang bersujud gitu ya. Dan sembahlah Tuhanmu ya. Dan sembahlah Tuhanmu ya. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, surah Al-Hijr ayat 97 sampai dengan 99. Ya. Nah, sejatinya gitu ya. Sejatinya Al-Qur'an itu Allah turunkan ya tadi dengan berbagai manfaat ya, 3 utama manfaat tadi ya, kemudian yang senantiasa Rasulullah SAW mintakan gitu ya. Jadi bukan hanya mengalirkan pahala gitu ya, ternyata juga sebagai apa pengobat ya untuk healing gitu ya. Jadi kalau Al-Quran sendiri itu
Allah ketika kita membacanya itu Allah alirkan pahala buat kita itu ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alfun harfun ya. Alif itu satu huruf, lamun harfun, lam itu satu huruf dan mimun harfun. Mim itu satu huruf. Bayangkan kalau kemudian kita membaca Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah gitu ya. Ayat 1 kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu sudah berapa kebaikan yang Allah berikan? Ya, banyak sekali gitu ya. Apa kebaikan yang Allah berikan. Kalau satu surah Al-Fatihah, ya Al-Fatihah, kemudian tambah lagi, misalkan kita baca surah An-Nas ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Itu ya banyak sekali ya, 114 surat kita baca itu ya, bisa dibayangkan gitu ya, berapa itu ya pahala yang kita dapatkan, kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ternyata Al-Qur'an itu juga bisa menjadi healing ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 57 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa. Tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Ya. Wasyifa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman gitu ya. Serta nikmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah gitu ya. Kemudian bagaimana gitu ya? Kan Allah sudah berikan isyarat, Allah sudah katakan itu ya di dalam kalamnya, di dalam Al-Qur'an bahwasanya dan juga di dalam hadis itu ya bahwasanya Al-Qur'an itu selain memberikan pahala bagi pembacanya gitu ya, juga bisa menjadi healing ya, bisa menjadi pengobat ya. Bagaimana kemudian how to healing with Al-Qur'an gitu ya? Seperti apa gitu ya? Nah, yang pertama ya yang harus kita lakukan supaya Al-Qur'an itu bisa menjadi healing gitu ya buat kita semuanya adalah membaca Al-Qur'an dengan benar dan lancar. Ya. Bagaimana bisa kita healing pribadi kita, diri kita sendiri itu ya, menjadikan Al-Qur'an itu healing untuk diri kita ketika bacaan kita masih belum benar. Ketika bacaan kita masih belum lancar. Masih terbata-bata gitu ya. Masih terbata-bata. Padahal di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 4 disebutkan warattilil Qur'ana tartila ya. Dan baca Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan sesuai dengan kaidah tajwidnya. Bagaimana makhrajnya? Ya. Mengucapkan huruf-huruf yang keluar dari misalkan yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan gusi atas gitu ya. Huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan gusi atas, hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 3, ta, dal, to. Kemudian kita masih mengucapkannya belum benar atau mengucapkan
huruf qaf dengan kaf gitu ya, atau huruf hamzah dengan huruf ain gitu ya, itu masih belum tepat gitu ya. Bukan hanya bacaannya yang terdengarnya kurang indah gitu ya, tapi juga bisa merubah arti gitu ya. Maka yang pertama, supaya Al-Quran itu bisa menjadi healing buat diri kita gitu ya, mengobati ya diri kita, maka baca Al-Quran dengan benar dan lancar gitu. Sehingga suara yang benar itu ya, bacaan yang benar itu dan lancar itu dia akan membentuk irama sendiri gitu ya. Jadi membentuk irama sendiri. Kalau kita teman-teman gitu ya sedang saat ini mungkin ya sholat tarawih mungkin ya atau di masjid begitu, kita mendengar bacaan imamnya gitu ya, itu kalau suaranya itu apa bacaan Al-Qur'annya itu benar gitu ya, kemudian lancar gitu ya, suaranya merdu itu walaupun kita belum bisa ya bacaan tersebut terasanya gimana? Adem, ya enggak? Enak, maknyus, penyejuk hati gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika apa dibacakan mungkin di eh, surah An-Naba mungkin ya. Ya, Masya Allah gitu ya. Jadi dibacakan surah An-Naba. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Atau ketika dibacakan surah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Rasanya akan tersentuh gitu ya, dibandingkan kemudian kita mendengar bacaan yang amma yatasa alun. Nah itu kan masih apa belum gitu ya, feel-nya belum gitu ya. Makanya kemudian langkah pertama adalah kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita sehingga bacaan Al-Quran kita itu menjadi bacaan yang benar, menjadi bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid dan lancar. Ya, kenapa? Karena selain tadi gitu ya kita mendapatkan feel dari suara ya, kalau suara merdu mah itu sudah dari sana. Tapi paling tidak kalau bacaan kita benar, lancar itu akan otomatis gitu ya. Yang nggak semerdu-merdu ini ya, tapi ada dari hati gitu ya. Jadi bukan hanya di bibir saja, tapi sampai ke sini, ke tenggorokan, sampai ke sini gitu ya, ke dada kita ya, ke dada kita seperti itu. Karena sesungguhnya ketika bacaan kita itu benar gitu ya, bacaan kita itu lancar, yang disebut dengan mutin ya atau mahir ya, ternyata disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safarotil kiromil baroroh. Ya, orang yang mahir membaca Al-Quran berada bersama dengan malaikat yang mulia, kiromil baroroh. Tapi jangan khawatir gitu ya. Disebutkan juga bahwasanya bagi yang mereka ya watak ta'ufihi wa huwa alaihi syakun lahu ajaron. Ya, bagi mereka yang kesulitan dalam membacanya, terbata-bata gitu ya, padanya diberikan 2 pahala gitu ya. Nah, jangan mau 2 pahala terus gitu kan ya, maka kemudian kita memperbaiki ya sehingga kita bersama dengan malaikat yang mulia gitu.
Kemudian yang kedua ya, setelah bacaan kita gitu ya, kita belajar belajar dengan baik dan benar. Gimana cara eh, sebelum yang kedua ini ya, bagaimana kemudian kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar gitu ya. Ya belajar gitu ya. Sekarang kan banyak banget ya tempat-tempat gitu ya yang bisa kita gunakan ya fasilitas untuk belajar Al-Qur'an gitu ya. Kita di Medan itu ada KCQ ya, komunitas cinta Quran. Nggak ada waktu. Misal, kita buka kelas malam gitu ya. Jauh dong gitu ya. Kita online gitu ya, seperti itu. Artinya sejauh mana kita gitu ya berusaha ya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita sehingga apa yang kita baca itu menjadi healing buat kita. Karena kalau healing itu banyak healing-healing yang lain gitu ya. Tapi Al-Quran ini adalah healing yang paling murah. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan uang, hanya mengeluarkan suara saja. Kalau kita mau jalan-jalan gitu ya, healing kemana gitu ya. Ini lagi winter nih gitu ya, ke Turki misalkan ya, atau kemana di sini ke Brastagi gitu ya, atau ke mana jalan-jalannya gitu ya, ke pantai gitu ya, atau ke gunung gitu, seperti itu tadi yang dikatakan ya oleh MC gitu ya. Itu sesaat gitu kan ya. Setelah itu kemudian sampai rumah capek, udah ini lagi galau lagi gitu ya. Maka tadi ya bacaan Al-Qur'an kita benarkan. Yang kedua gitu ya, tidak cukup hanya dibaca Al-Qur'an. Setelah kita eh, kita baca Al-Qur'an misalkan udah belajar Ibu, udah belajar tahsin, udah, tapi baca Al-Qur'an kok masih belum dapatkan gitu ya. Eh, ya karena memang kita kebanyakan dari kita belum memahami gitu kan makna dari Al-Qur'an ya. Maka kemudian langkah yang kedua adalah mentadaburi Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Afala yatadabbarunal Qur'an. Nah, jadi itu apa namanya yang terjadi gitu ya. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ya? Maka selain membaca dengan benar, kita tadaburi apa sih itu ya yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Ya enggak? Apa yang ada di dalam Al-Qur'an? Kalau kita sedang galau gitu ya, buka Al-Qur'an. Cari gitu ya. Eh, Cari sekarang itu banyak sekali ya, di googling itu kita tinggal cari sedang galau nih ya, kita sedang galau, aduh gimana ya, aku udah usia segini tapi kok belum dapat kerja misalkan ya, atau ada masalah yang berat gitu kan, kita coba googling gitu ya di dalam Al-Qur'an. Kita googling di googling apa sih gitu ya, ayat tentang galau misalkan itu ya. Jadi kita tadaburi gitu. Apa sih itu ya sebenarnya itu ya yang ada di dalam Al-Qur'an itu, insya Allah kita dapatkan dan itu menjadi healing ya, menjadi obat ya buat kita gitu ya. Katakan bahwasanya di dalam surah Maryam ayat 57 ya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadaw wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah ya kepada mereka, maka mereka sujjadaw wa bukiya. Ya, mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Gitu. Mereka bersujud dan bersungkur dengan bersujud dan menangis. Kenapa? Karena dia paham. Contohnya misalkan ya ketika kita sedang galau gitu ya. Aduh, kayaknya banyak kali masalah
capek banget, masalah nggak selesai-selesai, gantian gitu ya. Skripsi nggak selesai-selesai, ujian nggak gimana, ini nggak ada persiapan gitu ya. Kayaknya teman-temannya udah pada nikah, kok saya belum, misalkan ya. Nah, eh, galau gitu ya. Maka coba kita buka gitu ya. Di dalam Al-Quran, kita coba buka gitu ya. Ada ayat-ayat yang bisa mengingatkan kepada kita gitu ya, bahwasanya eh, apa yang kita alami ini sebenarnya tidak ada apa-apanya gitu ya. Jadi yang kita alami ini belum seberapa gitu. Kenapa? Karena ternyata nikmat Allah yang diberikan pada kita itu banyak gitu. Kita yang kurang bersyukur, ya kan? Disebutkan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana? Nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Ternyata kalau kita eh, tengok di luar sana, ya, coba kita lihat ke rumah sakit. Ada di sini yang kerja di rumah sakit. Di rumah sakit banyak sekali orang-orang yang saat ini mungkin eh, sedang dirawat. Mereka harus pakai apa namanya, diinfus, kemudian ini pakai oksigen gitu ya. Kita kita masih bisa ke sana kemari. Kita masih bisa jalan bareng teman. Kita masih bisa hahaha gitu ya. Masih banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi tadi ya, kita ada temennya yang sudah udah kerja, udah punya rumah sendiri gitu ya, atau udah punya kendaraan sendiri, atau galau, kayaknya gimana nih, belum datang juga ya. Coba jodohnya, coba kita kemudian lihat lagi gitu ya. Oh ternyata gitu ya, Allah berikan kesehatan ya pada kita. Kita tidak mengeluarkan biaya untuk bernafas gitu ya, menghirup apa udara dengan bebas ya. Gitu. Itu adalah satu nikmat gitu ya. Di situ kemudian harusnya gitu ya kita merasa oh iya ya ternyata masih banyak sekali gitu ya nikmat-nikmat ini gitu ya. Kemudian kita mendekat pada Allah ya. Mendekat kepada Allah, meminta pada Allah gitu kan. Kita baca Al-Qur'an ya. Kita sholat ya, wudhu, sholat 2 rakaat, baca Al-Quran. Gitu. Jadi di situ kita akan merasakan gitu ya sejuknya Al-Quran ya. Tadi setelah kita tadabburi gitu ya, oh ternyata begini ya. Coba kemudian kita lakukan, kita ambil wudhu, kita sholat ya, kita baca Al-Quran lagi ya. Seperti itu ya. Jadi eh, mereka akan bersujud gitu ya. Dan juga coba kita kemudian kita lihat gitu ya. Bagaimana kemudian eh, kehidupan itu ya, kehidupan saat ini adalah kehidupan yang sementara gitu kan. Kelak akan ada kehidupan ya, kehidupan yang kekal gitu ya. Kehidupan yang kekal. Ya. Di dalam surah Al-Qiyamah itu ya ayat 26 disebutkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa lataffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq ya fala saddaqa wa la shalla. Jadi kalla idza balaghatit taraqi. Tidaklah ya apabila nyawa telah sampai di kerongkongan ya. Waqila man raq. Waqila man raq ya di situ ada sakta ya. Dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkan ya. Wa dhannu annahul firaq. Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Wal tafatis saqu bisaq. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
Ya. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Ya. Fala soddaqa wala sholla. Ya. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, ya, dan tidak mau melaksanakan sholat. Jadi dengan tadabur, ya, dengan tadabur seperti itu, ya, kita akan merasakan, ya, Al-Quran itu menjadi healing buat kita. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, ya, yang di bulan Ramadan itu, ya, pahala itu dilipat gandakan, ya. Jadi pahala sunnah itu menjadi pahala wajib dilipat gandakan, gitu ya, Masya Allah. Jadi luar biasa. Maka kemudian ini adalah waktu yang tepat, gitu ya, waktu yang tepat buat kita untuk memulai menjadikan Al-Quran itu sebagai healing, ya, buat diri kita. Bagaimana kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri, gitu, dengan Al-Quran yang murah, gitu ya, tanpa harus kemana-mana kita buka Al-Quran kita merasakan hidangan yang Allah berikan pada kita. Kalau kita di luar sana, ya, kemudian ketika menikmati hidangan, ya, hidangan berbuka, hidangan sahur dengan lahapnya, kemudian coba kita tanya pada diri kita, sudahkah kita kemudian melahap Al-Quran itu seperti kita melahap makanan yang lezat, gitu. Sudahkah kita melakukan itu, ya, melahap makanan dengan lezat, gitu. Atau kita baru icip-icip. Kalau icip-icip itu banyak atau sedikit? Halo, masih ada? Masih ada di tempat, ya? Masih, Ya, Bu. ya. Jadi apa? Kita lahap, ya. Kita lahap hidangan yang Allah berikan. Kita nikmati lezatnya hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat nggak cukup kurang, dua ayat nggak cukup kurang, satu halaman nggak cukup kurang, dua halaman nggak cukup kurang, tiga halaman nggak cukup. Belum nih, masih belum plong masalahnya. Masih, gitu ya. Baca lagi Al-Quran, baca lagi. Gitu ya. Terus baca sebanyak-banyaknya. Kita rasakan kelezatan, gitu ya, bersama dengan Al-Quran. Ya. Jadi sampai kita merasakan, gitu ya. Oh, Masya Allah, gitu ya. Luar biasa. Apa? Healing yang bisa kita lakukan, ya, dimanapun kita berada, ya, insya Allah, ya. Jadi kemudian yang ketiga adalah mengamalkan, ya, mengamalkan isi dari Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk yang kita tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya, ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita beli sesuatu, teman-teman, waktu beli kereta api, motor, ya, kereta. Waktu teman-teman beli kereta, ada petunjuknya nggak? Waktu teman-teman beli apa, handphone, ya, ada petunjuknya. Waktu beli sesuatu, ya, itu beli apa yang di rumah buat, ya, ada, ya, buat masak dan lain sebagainya, ya, yang berhubungan dengan elektronik. Bahkan yang nggak elektronik pun kita beli lemari yang bongkar pasang atau rak buku, itu kan semuanya ada petunjuknya, ya. Kira-kira nih, kalau kita nggak sesuai petunjuk, jadi nggak ngerakit itu. Jadi nggak bisa, gitu ya. Ini harusnya yang posisinya di atas. Ah, udahlah, biarin aja. Kita nggak taat aturan. Jadi kita taruhlah di bawah, gitu ya. Kecil padahal harusnya yang besar di bawah, gitu ya. Akhirnya apa, bisa jadi roboh, gitu ya. Atau mungkin apa namanya,
barang-barang elektronik juga seperti itu gitu kan. Semuanya harus iya nggak kuat gitu ya seperti itu. Jadi itulah gitu ya. Maka kemudian kita sudah ada petunjuknya ya Al-Qur'an. Apa saja petunjuk tentang apa? Tentang semuanya gitu ya ada di dalam Al-Qur'an ya. Kita ikutin gitu ya apa yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Nah, karena kita tahu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah karunia yang sangat besar. Karunia yang sangat besar itu harus kita tanamkan pada diri kita, mindset kita gitu ya. Pikiran bahwasanya Al-Qur'an itu adalah karunia yang sangat besar untuk kita. Kalau kita belum merasakan itu, bagaimana kemudian kita bisa menjadikan Al-Qur'an itu untuk healing gitu ya. Bagaimana kemudian hati kita terpaut dengan Al-Qur'an gitu ya. Kalau kita belum merasakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah karunia yang besar untuk manusia gitu ya. Di dalam surah Yunus ya, kelanjutannya tadi 57 ini 58 gitu ya. Katakanlah ya dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi harusnya kita menjadi orang yang bahagia, orang yang gembira ya dengan datangnya Al-Qur'an pada kita ya. Kurnia Allah dan rahmatnya itulah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan ya. Jadi tumbuhkan rasa bahagia bersama dengan Al-Qur'an gitu ya. Jadi supaya apa? Kita bisa merasakan manfaat-manfaat tadi ya, yang 3 tadi ya. Dan kalau kita merasakan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah karunia yang besar, maka eh, sesungguhnya ya Al-Qur'an itu adalah rezeki ya yang tidak sekedar harta itu ya. Jadi melebihi harta yang banyak sebenarnya gitu ya Al-Qur'an itu. Ya. Nah, ini kembali lagi kepada kita. Apakah kemudian kita sudah ketika kita membaca, ketika kita menghafal, ketika kita mengulang-ulang hafalan, ya, kemudian kita tadaburi Al-Qur'an gitu ya. Sudahkah kita mensyukurinya gitu ya? Jadi, sudahkah kita mensyukuri bahwasanya yang kita baca, yang kita tadaburi, yang kita hafal itu adalah satu rezeki ya, rezeki yang melimpah dari Allah, ya. Sebagaimana kita mensyukuri ya ketika kita mendapatkan harta. Nih, yang kerja udah mau selesai Ramadan, ada THR, tunjangan hari raya. Bahagia nggak? Seneng nggak? Senang. Seneng ya. Mohon maaf, terpental saya. Halo, tes. Suara saya masuk? Iya, masuk, Bu, masuk. Ya, sampai mana ya tadi hilangnya? Rezeki. Rezeki Al-Quran ya. adalah rezeki yang lebih dari harta. Iya, baik ya. Jadi, sudahkah kita menjadikan Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita hafal, Al-Qur'an yang kita tadaburi itu sesuatu ya rezeki yang luar biasa, melebihi harta, melebihi dari makanan yang lezat, ya, melebihi dari uang, gitu ya. Jadi itu harus kita tanamkan gitu ya. Ketika kita baca Alhamdulillah hari ini 1 halaman, terima kasih ya Allah, Kau berikan aku rezeki bisa membaca 1 halaman, bisa menghafal 1 ayat, bisa tadabbur 1 ayat. Itu akan berbeda gitu ya ketika kita baca Al-Qur'an, shadaqallahul adzim, udah taruh. Kita enggak, ya Alhamdulillah ya Allah gitu ya. Jadi eh, belum menjadikan Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita hafal, Al-Qur'an yang kita tadaburi itu satu rezeki yang lebih harta gitu ya. Maka ayo gitu ya. Kita mulai gitu kan. Kita mulai dari sekarang gitu ya.
menjadikan Al-Quran ini rezeki yang besar, gitu ya. Rezeki yang melebihi harta, melebihi makanan, melebihi uang, gitu ya. Jadi, wah, kalau dapat uang 1 juta, seneng. Anggap aja kita baca Al-Quran 1 halaman itu atau 1 juz itu, kita dapat uang 1 juta, gitu ya, dari Allah. Seperti itu. Kemudian, ya, jadi ketika kita terus berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya, maka hidup kita lebih sehat ya. Di dalam surah Ar-Rum gitu ya, ayat 30 gitu ya, disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lilladzina hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah ya, menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Terpental lagi nih. Enggak ya? Oke. Ya. Itulah agama yang lurus ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi secara fitrah ya, bahwasanya fitrah itu adalah kata yang identik dengan semua makna positif, gitu ya, lurus dan tidak ada penyimpangan. Ya, berasal dari kata fatoro, ya, artinya menciptakan. Allah SWT menyebut dirinya dengan fatoris, ya, fatoris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Jadi sesuatu itu disebut fitrah, gitu ya. Ya, terbentar lagi ya, maaf ini tumbenan nih pagi-pagi itu ya. Jadi kita lihat beberapa ilmuwan ya mencoba melakukan pendalaman ayat di atas ya surah Ar-Rum ya, dari segi sunatullah ya di bidang ilmu kesehatan, yang dihasilkan penjelasannya yaitu bahwasanya beberapa studi medis menunjukkan bahwa manusia sejak lahir diprogram otaknya ya, untuk hal-hal yang positif seperti kejujuran ya, kemudian keadilan gitu ya, kemudian ketaatan dan lain-lain, serta ingin selalu menjauhi kesalahan. Nah, para ilmuwan telah melakukan tes pada orang-orang yang selalu berbuat kesalahan, dosa gitu ya. Maka ditemukan bahwa di otak mereka ditemukan jumlah aliran darah yang lebih besar. Berbeda dengan manusia yang selalu dalam ketaatan. Mereka tidak membutuhkan kekuatan ya untuk mengingat. Artinya kesalahan dengan berbagai bentuknya menumbuhkan energi yang lebih besar dari otak. Inilah alasan mengapa ilmuwan pada umumnya mengatakan bahwa sistem otak adalah kecenderungan untuk selalu dalam ketaatan. Otak telah diprogram secara fitrah yang lurus sesuai fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masih banyak lagi ya defaultnya otak itu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang ya berikutnya adalah dengan kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita menjadi pribadi yang utrujah. Pribadi yang utrujah. Jadi pribadi yang utrujah itu adalah kalau diibaratkan buah utruja itu adalah buah yang baunya harum dan rasanya manis, gitu ya. Rasanya manis, baunya harum ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan perumpamaan mukmin yang selalu membaca Al-Quran bagaikan buah utrujah, ya. Baunya harum, ya. Baunya harum ya. Kemudian rasanya manis, ya.
Sedangkan mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma. Ya, rasanya manis kurma ya, namun tidak memiliki bau. Kurma itu kan nggak ada baunya ya. Kemudian orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan bunga raihana. Baunya harum dan rasanya pahit. Ya, sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan buah hanzolah. Ya, rasanya pahit dan tidak harum. Ya, this muttafaqun alaih. Gitu. Jadi, itu ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang terakhir adalah dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran membuat keikhlasan ya dalam beribadah. Gitu ya. Sebagaimana di dalam surah Az-Zumar ya ayat 1 sampai 2 ya. Az-Zumar 1 sampai 2. Izin dulu dicek di Al-Quran ya. Tadi tidak sempat menuliskan. Atau ada yang sudah ketemu boleh dibaca. Surat Az-Zumar ayat 1 sampai 2. Ada yang ketemu? Ya, kalau belum ada saya bacakan ya. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kitab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah SWT. Ya, jadi Al-Quran adalah sebaik-baik rujukan untuk mengenal Allah dan memiliki sifat yang Allah memiliki sifat Al-Aziz ya, Maha Perkasa ya. Itu mungkin semoga gitu ya di bulan Ramadan ini ya kita semuanya ya bisa menjadikan momentum ya, momentum untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai healing ya, healing Al-Quran gitu ya, healing with Al-Quran ya, sehingga benar-benar Al-Quran itu bisa menjadi penyejuk hati kita, bisa menjadi cahaya di dada kita, dan bisa menghilangkan kegundahan hati kita ya, kesedihan hati kita ya, sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Barakallahu. Ya, alhamdulillah jazakillah khair kepada Ibu Endang yang sudah sharing sama kita ya terkait gimana sih gitu ya Al-Quran itu sebagai pengobat gitu ya bagi setiap masalah-masalah yang mungkin kita hadapi gitu. Mengingat sharing ini gitu kan Bu, kita kan pekan lalu itu bahas tentang bagaimana kita mencintai diri kita ketika kita itu sedang pada masa-masa kritisnya kehidupan kita gitu. Mungkin ketika kita ada masalah gitu ya di fase-fase lagi down-downnya kita, gimana sih kita bisa mencintai diri kita eh, walau kita banyak masalah gitu kan. Nah, jadi mengingat sharing materi hari ini tuh Masya Allah gitu Bu. Jadi mungkin ketika ya teman-teman semua gitu kan, ketika kita punya masalah seberat apapun gitu kan, eh, sejatinya kita punya solusi paling ampuh gitu loh daripada sekedar jalan-jalan yang itu menghabiskan biaya gitu. Jadi Bu Endang sampaikan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang murah gitu loh. Kita nggak perlu ngeluarin biaya banyak-banyak. Tapi ketika kita benar-benar menyelami Al-Quran itu, kita mendalami Al-Quran itu yang kemudian nanti kita akan mendapatkan kesakinahan, ketenangan dalam jiwa kita atas setiap masalah yang kita hadapi gitu. Masya Allah ya. Mungkin teman-teman hari ini kita ada sesi sharing juga ya untuk teman-teman semuanya. Kita open sharing dan pertanyaan mumpung kita bareng nih sama Bu Endang.
teman-teman boleh sharing, silakan. Mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan, dipersilahkan ya teman-teman. Ada yang mau sharing, boleh di kolom chat, boleh juga kalau mau ngomong langsung juga lebih baik ya, biar lebih dapet feel ininya, sharingnya. Buat pesan di mana? Ada teman-teman? Mungkin kalau teman-teman dari teman-teman belum ada ya, mungkin saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan kita ada materinya tuh, salah satu kita untuk healing di Al-Quran itu adalah mentadaburi Al-Quran gitu. Nah terkadang kita udah coba nih Bu gitu kan untuk mentadaburi Al-Quran gitu. Tapi ketika kita membuka ayat tertentu gitu kan, kita belum dapet gitu Bu. Itu gimana sih Bu tips supaya gimana ya, ketika kita membaca gitu kan, terus kita bisa ngeh gitu, maksudnya itu ada nggak ya Bu tips-tips yang bisa dilakukan gitu? Mungkin itu. Ya, baik, mohon maaf ini terpental-pental. Ya, jadi tadi ya yang saya katakan bahwasanya ya karena kita nih kan banyak yang belum paham gitu ya dengan bahasa Arab gitu ya. Kita baca apa itu nggak paham gitu kan ya, gimana gitu ya. Maka kemudian kita siapkan Al-Quran yang ada terjemah gitu ya, yang ada terjemah. Walaupun ya sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya, itu sudah kalau hitungan pahala itu dapat gitu kan ya. Tadi disebutkan ya bahkan alif lam mim itu bukan satu huruf tapi masing-masing alfun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun gitu kan. Nah, kalau satu halaman berarti kan banyak banyak banget gitu ya hurufnya gitu ya. Secara pahala itu sudah mengalir banyak. Tapi bagaimana kemudian kita nggak paham ini, ya udah baca artinya. Makanya siapkan terjemah gitu ya Al-Quran. Saya sekarang sih kalau anak-anak muda gitu ya, kadang kita tidak bisa membedakan dia sedang main handphone atau sedang membaca Al-Quran gitu kan ya, karena sekarang kan sudah ada itu ya handphone di Al-Quran, bukan handphone di dalam Al-Quran, Al-Quran di dalam handphone gitu ya, kita install gitu ya handphone kita, ada nggak yang handphonenya belum ada Al-Qurannya? Nah, kita install ya Al-Quran itu di handphone kita sehingga kita membaca gitu ya. Kemudian kita baca itu ya terjemahnya gitu ya di bawahnya gitu ya sehingga kita tahu gitu ya yang kita baca itu apa gitu ya. Itu akan sangat sangat membantu gitu ya, akan sangat membantu kita gitu ya. Misalkan kita aja itu ya membaca, ini sudah ada berikutnya ya pertanyaan, dua pertanyaan. Misalkan kita membaca begini, kalau di dalam surah Ali Imran gitu ya, kita kan diminta surah Ali Imran ayat 191, 191 itu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Orang berpikir itu yang mana? Yaitu orang yang berpikir dan orang yang senantiasa memikirkan, yang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Contoh itu hanya kita baca itu, tapi kemudian kita bisa perluas lagi. Oh iya ya, betapa kalau kita lihat keluar gitu ya, lihat keluar itu kenapa kok yang ada di ada bencana dan segala macam, gempa apa itu ya, itu ternyata ada gitu ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya itu tidak ada yang sia-sia, semuanya pasti ada hikmahnya. Pun Allah juga memberikan ujian pada kita. Itu juga semuanya ada hikmahnya gitu ya. Ujian yang kita alami itu dalam rangka ya,
Yang pertama ya bisa meningkatkan derajat keimanan kita ketika kita kemudian ikhlas dengan ujian itu dan mencari solusinya kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Tapi kalau sebaliknya kita malah merasa Allah itu nggak adil, ya Allah itu nggak adil banget. Aku diberikan ujian kayak gini gitu ya. Disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Pasti sudah terukur, sudah ada takarannya, sudah ada timbangannya. Ya, kemudian kita ikhlas ya pada Allah, kemudian kita merapat gitu ya pada Allah. Ya, jadi kita ada dengan membaca Al-Quran, dengan tadabbur itu adalah ya, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa itu ya, dan juga itu bisa kita pakai di dalam sholat, ayat-ayat yang tadi ya sangat menyentuh hati kita, itu bisa walaupun hanya 1 ayat 2 ayat gitu ya, tapi kemudian kita pakai itu ya sholat kita. Ya, mohon maaf terpental lagi Kak. Ya, seperti itu mungkin ya Kak. Semoga bisa sesuai jawabannya. Ya, baik, jazakallah khair, Bu. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat. Mau Dewi bacakan atau gimana, Bu? Boleh, boleh. Assalamualaikum, Ibu. Perkenalkan, nama saya Silvi. Izin sharing, Ibu. Dan afwan jika pertanyaan kepanjangan ya, Bu. Ada 2 pertanyaan. Sebentar. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, alhamdulillah saya memiliki rumah tahfiz Quran yang sudah 3 tahun ini berlangsung. Nah, di rumah Quran rata-rata itu anak yang duduk di bangku kelas 1 sampai 6 SD. Tentu untuk seusia ini kita harus mengenalkan dulu ke mereka akan cinta kepada Al-Quran. Akan tetapi pada kenyataannya sejauh ini yang saya lihat anak-anak malah seperti ketakutan gitu kalau datang mengaji, karena ketika datang ngaji ditanya setoran hafalannya belum hafal, jadi besoknya nggak datang lagi. Saya sudah coba sharing ke suami dan ke guru-guru rumah Quran, tapi sejauh ini masih meraba dan mencari serta mencoba menerapkan caranya, akan tetapi masih belum pas. Nah, mungkin boleh bagi tips Bu, bagaimana caranya agar di usia dini, bahkan di usia tadi ya, karena panjang jadi Di usia dini, bahkan di usia anak-anak ya, agar untuk kesan pertama mengenalkan Al-Quran kepada mereka, mereka jadi cinta dan merasa senang dengan Al-Quran. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana baiknya ya Bu ketika anak-anak ingin menghafal Al-Quran tapi makhraj dan tajwid mereka masih berantakan. Kebanyakan yang belajar di rumah Quran saya ini anak-anak yang sekolahnya yang mempunyai basic menghafal, akan tetapi ya ini juga mau bergeser Mbak. Belum bisa Masya bergeser. Allah pertanyaannya ini, kasih. Ya, mana tadi tapi kalau diteruskan hafalan yang belum benar itu khawatir kita malah akan menjadi kebiasaan terus-menerus. Ya, satu dulu mungkin ya, yang bawahnya apa nih? Bawahnya banyak healing itu dengan pergi ke mall, traveling dan lainnya. Padahal hakikatnya healing yang sebenarnya adalah dengan kita banyak mengingat Allah dan rajin membaca Al-Quran. Dengan kasus di atas, apakah seorang muslim tersebut tidak dikatakan mempercayai atau ragu akan indahnya anugerah Al-Quran? Saudara, pertanyaan kedua, apa nih? Sebenarnya yang dinyatakan penghafal Quran itu seperti apa, Ustazah? Sebab banyak yang menghafal Al-Quran tetapi enggan untuk mengamalkan. 3, boleh bagi sarannya perihal ini agar anak-anak tidak hanya semangat untuk belajar Al-Quran, tetapi mereka juga tetap semangat terus menghafal
dengan benar. Oh, ya. Baik ya. Ya, baik, terima kasih ya, Masya Allah, luar biasa itu ya pertanyaannya itu ya. Eh, dari kakak siapa aja tadi ya, kakak Alia, kakak Haura ya, ya baik, ya Masya Allah, ya. Ini lagi eh lagi rame-ramenya itu ya di Turki nih ya. Kemarin anak saya di story-nya itu ya cerita tentang kondisi masjid ya di Turki eh yang banyak sekali anak-anak kecil ikut sholat tarawih gitu ya. Mereka di sana gitu ya. Sempat terjadi cekcok antara dua orang tua gitu ya. Sedikit cerita dulu mungkin ya. Terjadi cekcok orang tua gitu ya. Jadi satu orang tua bawa anak, satu lagi nggak bawa anak gitu ya. Anak-anak rame gitu ya, orang tua yang satu bilang, itu anaknya siapa gitu ya, kalau kita bahasa Indonesianya kayak gitu ya. Itu anak siapa gitu, bikin gaduh gitu ya. Kemudian sampai sang imam eh, turun gitu ya, dan di apa namanya diminta untuk tidak mempermasalahkan gitu ya. Imam mulai masih juga itu ya cekcok lagi gitu ya. Dan ternyata setelah selesai sholat itu ya imam menghampiri anak-anak itu ya. Jadi memang anak-anak itu bagaimanapun ya memang harus dikenalkan dari kecil ya. Kalau tidak dikenalkan dari kecil itu ya maka susah itu ya. Kalau tadi contohnya di masjid itu ya. Nah di masjid itu kan mereka bisa mendengarkan imam juga gitu ya. Bagaimana bacaan imam yang bagus gitu ya, yang benar itu seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kalau kemudian kasusnya adalah di rumah Quran yang kita bina, yang kita bersamai gitu ya, seperti itu. Jadi Rasulullah SAW sendiri ketika menerima wahyu pun itu talaki itu ya dari malaikat Jibril alaihissalam ya. Ketika itu dikatakan ya ketika menerima wahyu gitu kan malaikat Jibril alaihissalam beliau mengatakan Iqra. Kemudian Rasul mengatakan mana biqori, saya nggak bisa gitu ya. Kemudian dipeluk dan dilepaskan lagi Iqra sampai 3 kali mana biqori. Saya nggak bisa baca. Nah Rasulullah itu ummi gitu ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa membaca itu ya ummi. Kemudian dituntun oleh malaikat Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dituntun ditalaki. Maka kemudian ini menjadi bisa menjadi sebuah percontohan ya buat kita ya yang memiliki rumah Quran, yang kita mengelola Al-Quran gitu ya dengan metode talaki. Dengan metode talaki gitu ya. Jadi kita talakikan ya. Tetap anak-anak itu mereka belajar awal ya kalau kita mau pakai metode Iqra, Umi atau apa ya bukunya itu ya. Silahkan mereka tetap harus bisa itu kan membedakan huruf itu ya. Bagaimana membacanya, tahsin dulu ya, membenarkan bacaan dulu gitu ya. Sambil kemudian kalau memang sudah memiliki layak gitu ya untuk menghafal gitu ya, tetap harus ditalakikan menghafalnya ya, harus ditalakikan ya. Sehingga bacaannya itu sesuai itu. Jadi kita contohnya surat An-Nas gitu ya. Kalau kita tidak talakikan walaupun dia bisa membaca sendiri kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas cepat gitu ya hafal gitu ya. Itu. Tapi kemudian beda kemudian dengan kita talakikan gitu ya. Coba kul a'udzu birabbin nas. Ya, ayo. Terus ikutin Malikin Nas, ikutin lagi gitu ya. Sampai selesai kemudian diminta untuk mereka anak-anak itu untuk menyampaikan. Itu akan lebih bagus tentunya gitu ya, seperti itu. Nah, yang terjadi kemudian bagaimana dong kalau kemudian hafalannya banyak tapi masih belum benar bacaannya gitu ya. Nah,
Masalahnya bacaan itu, kesalahan itu kan bisa kesalahan khafi dan bisa kesalahan jali gitu ya. Jadi kalau kesalahan itu bisa merubah arti, itu yang bahaya kan ya, gitu ya. Jadi maka kemudian harus dibenarkan ya, walaupun kalau anak-anak yang nggak bisa, ada unsur-unsur mungkin ya, tergantung usianya ya. Kalau giginya belum apa namanya tumbuh semua, karena kan itu juga berpengaruh ya, kayak orang yang sudah sepuh itu kan bilang so itu nggak bisa itu ya, so atau ain tuh nggak bisa, karena memang dari sisi apa namanya susunan giginya itu mungkin sudah tidak sebagus dulu ketika muda gitu ya, seperti itu baru mulainya sudah sepuh gitu ya, sehingga susah mengucapkan juga anak-anak mungkin gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian kita menghentikan gitu ya, menghentikan udahlah nggak usah gitu ya, nanti malah salah, enggak. Makanya kemudian berproses gitu ya, berproses dengan tetap ya kita apa namanya mengajarkan tahsinnya gitu ya. Saya ingat anak-anak dulu itu ketika masih SD itu di sekolah gitu ya, itu sudah belajar sudah mulai menghafal ya tahfidz gitu ya. Ada yang sudah lulus apa waktu SD itu sudah sertifikasi juz 30, sudah sertifikasi juz 29. Tapi ketika mereka masuk ke sebuah pesantren itu ya, di situ harus ikut tahsin lagi gitu ya. Tahsin lagi, bahkan anak saya rata-rata itu tahsinnya itu 1 tahun dulu gitu ya. Harus belajar tahsin dulu 1 tahun, baru kemudian di tahun keduanya itu baru mulai menghafal gitu ya. Baru mulai menghafal gitu. Sehingga bacaannya menjadi bacaan yang standar gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin itu ya, sambil berproses, sambil apa namanya dibetulkan bacaannya gitu ya, dan untuk apa hafalannya kalau bisa ditalakikan oleh gurunya. Gurunya bagaimana? Gurunya ya pasti harus lebih baik dong gitu ya daripada muridnya gitu ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua lanjutnya ya Kak ya. Eh, Mana tadi chatnya ya? Apa yang ke eh, tentang healing ya, tentang healing tadi. Banyak orang muslim yang healingnya itu dengan pergi ke mall ya, traveling dan lainnya gitu ya. Jadi apakah seseorang apakah seseorang muslim tersebut tidak dikatakan mempercayai atau ragu indahnya Al-Quran, Ustazah gitu ya. Jadi kalau ke mallnya itu untuk keperluan, mungkinnya jalannya itu mentadaburi gitu ya, kan ada apa ada ayat-ayat qauliyah yang ada di dalam Al-Quran dan ada ayat-ayat kauniyah ya, ada ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang ada di alam ya, tadi yang saya sebutkan itu ya, sesungguhnya di dalam penciptaan siang dan malam gitu ya, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir gitu ya. Coba kalau kita lihat, kita tadabur keluar gitu ya, kenapa kok di luar itu ya kita lihat rumput itu ya, rumput itu ada yang kering, ada yang hijau, ya enggak? Nah di situ kemudian kita bisa tadabur gitu, tadabur ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam gitu. Oh Masya Allah gitu ya, dengan kita keluar rumah, dengan kita pergi jalan-jalan, kita ke gunung misalkan, Masya Allah kita di atas melihat bawah itu kecil banget, itu harusnya itu ya, itu menambah ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak masalah gitu ya. Oh Masya Allah itu ya, apa namanya, tidak ada ya ciptaan Allah itu yang sia-sia, semuanya itu Masya Allah itu ya, indah banget, pasti yang menciptakan lebih indah gitu ya. Oh Masya Allah, di dunia aja indahnya kayak gini, apalagi nanti di surga ya. Nah kemudian kalau healingnya itu gitu ya, itu sebagai tadabur ayat-ayat kauniyah ya, membuat kita itu jadi lebih lebih taat, lebih beriman lagi kepada Allah gitu ya. Saya kira itu tidak masalah gitu ya. Tapi kemudian kalau justru kemudian jalan-jalannya kita itu malah menjauhkan kita dari Allah gitu ya. Jadi boleh jalan-jalan, tapi infaknya tetap gitu ya. Tapi jangan-jangan karena kita jalan-jalan kemudian nggak ada duitnya habis gitu ya buat belanja di mall.
kayak gini nih Ramadan gitu ya. Padahal dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan, Rasulullah itu dermawan, ketika di bulan Ramadan dermawannya itu lebih banyak gitu ya. Apakah kemudian kita ke mall kita belanja itu membuat kita lebih taat lagi kepada Allah atau mungkin membuat hati kita itu jadi lebih tenang lagi gitu ya, seperti itu, atau sebaliknya gitu ya, seperti itu. Justru melalaikan kita kalau tujuan belanjanya itu ke mallnya itu kita mau belikan anak yatim ya, atau kita makan yuk di luar gitu ya, ternyata kita mentraktir siapa, mentraktir orang-orang solih gitu ya, anak-anak yatim gitu ya, seperti itu, berbuka puasa misalkannya, yang itu kita tahu bahwasanya di sebuah hadis dikatakan barang siapa yang memberikan buka puasa gitu ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa gitu ya. Masya Allah, kalau orang yang berpuasa itu sehari bacaan Al-Qur'annya berapa juz itu ya, kemudian mereka luar biasa gitu ya, itu kan kita dapat meraup pahala juga gitu ya, seperti itu. Jadi tergantung ya, innamal a'malu binniyat ya, tergantung dari niatnya gitu ya. Bukan berarti dia tidak apa namanya kita katakan dia nggak percaya dengan Al-Qur'an gitu ya, seperti itu. Jadi eh, dengan dia memberikan menyantuni orang-orang miskin, anak yatim atau membahagiakan orang gitu ya, itu apa kemudian dia eh, mengamalkan gitu ya, mengamalkan dari apa yang dia baca dan itu menjadi healing buatnya gitu ya, menjadi dia bahagia gitu ya, alhamdulillah gitu ya, bisa mengamalkan Al-Qur'an gitu kan ya. Maka apa namanya? Itu juga bisa gitu ya, menjadi sesuatu itu ya, membuat kita lebih dekat dengan Allah, hati kita menjadi tenang gitu ya. Itu aplikasi itu ya, aplikasi dari kita belajar Al-Qur'an gitu ya, seperti itu. Kemudian bagaimana? Tidak hanya semangat untuk belajar Al-Qur'an, tetapi juga tetap semangat untuk terus menghafal. Iya, jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan gitu ya, ketika seseorang itu menghafal Al-Qur'an. Dia akan apa, orang yang ini kan dia akan membaca Al-Qur'an, dia akan menghafal terus dan berhenti di tempat yang dia berhenti membaca. Di surga itulah itu ya dia baca. Kemudian juga disebutkan juga akan memberikan mahkota gitu ya kepada orang tuanya, akan bisa memberikan syafaat itu ya kepada orang-orang yang dia cintai. Itu mungkin yang perlu kita tanamkan gitu ya, dan juga kita banyak juga belajar sirah gitu ya. Kita bacakan gitu ya pada apa anak-anak didik kita gitu ya, tentang keutamaan dari menghafal, dan menghafal itu jadikan menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya, sesuatu yang menyenangkan. Apalagi kalau anak-anak itu ya bersepeda sambil menghafal gitu ya. Jadi akhirnya menghafal itu ya seperti menyanyikan sebuah lagu gitu ya. Maksudnya dia hafal gitu loh dengan terus-menerus gitu ya. Dia lantunkan gitu ya, seperti itu. Kalau untuk tadaburnya anak-anak mungkin ya dengan dibacakan ya apa namanya surat-surat ya, misalkan surat Al-Fil itu tentang apa gitu ya, seperti itu. Oh, ini tentang pasukan bergajah ini gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Semuanya berproses, insya Allah. Yang penting adalah ada satu niatan yang kuat pada diri kita ya, dan kita bisa mulainya di bulan Ramadan ini, yaitu bulan Quran ya, yang di dalamnya Allah turun Al-Quran ya. Bagaimana kita mengoptimalkan ya, bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak lama ya, dia hanya 30 hari, 1 bulan saja ya. Nah, ini yang akan menentukan ya ke depannya kita gitu ya, menjadi hamba-hamba yang robbani, hamba-hamba yang Qur'ani ya, hamba-hamba yang keluar dari bulan Ramadan ini, hamba-hamba yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang hamba-hamba yang bertakwa ya. Itu mungkin siapa tadi KMC-nya Kak Dewi ya? Ya, Ibu, alhamdulillah jazakillah khair Bu Endang yang sudah menjawab tadi pertanyaan dari teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya, yang ingin sharing?
Masih diberi kesempatan untuk satu orang. Ya, walau mungkin nanti terbatas gitu kan waktu di sharing ini gitu. Mungkin Bu Endang juga sangat bersedia gitu ya Bu, kalau kita dari teman-teman ada yang ingin sharing secara pribadi gitu ya kan Bu. Boleh, Ya, boleh. boleh. Dengan senang hati, Kakak. Insya Allah. Iya. Jadi teman-teman, alhamdulillah ya Bu Endang sangat terbuka untuk menerima sharing gitu ya dari teman-teman. Mungkin ada yang masih ingin di-sharingkan terkait tentang Quran, nanti boleh langsung japri ke Bu Endang gitu. Alhamdulillah Bu, Masya Allah, waktu kita nih sangat apa ya, maksudnya lewat dari yang sudah direncanakan, karena memang mungkin begitu dalam ya pembahasan Al-Quran ini gitu, sehingga rasa-rasanya kalau ngebahas Al-Quran itu nggak cukup 1 jam 2 jam gitu ya kan Bu. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang 2 jam ini sharing kita ini bermanfaat, dan nantinya yang terpenting adalah seperti pesan Bu Endang tadi, bahwa jadikan momentum bulan Ramadan ini adalah sebuah momentum kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, karena bulan ini adalah bulan di mana segala amal ibadah itu Allah lipat gandakan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung nantinya. Selanjutnya mungkin closing statement ya kepada Bu Endang, mungkin izin untuk menyampaikan closing statement terkait materi kita hari ini. Baik, Kak Dewi. Terima kasih. Ya, baik. Bismillah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah gitu ya, nikmat yang luar biasa itu ya yang Allah berikan pada kita ya di bulan Ramadan ini ya. Semoga kita bisa memanfaatkan dengan baik ya momentum ini, dan mari bersama-sama gitu ya. Masih ada beberapa waktu ke depan gitu ya untuk kita terus bersama dengan Al-Qur'an, untuk terus ya menambah gitu ya interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga kita benar-benar merasakan 3 keutamaan tadi, sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa mintakan kepada Allah, mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati, kemudian cahaya di dada, dan sebagai penghilang ya kegalauan yang ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita semuanya yang hadir di sini untuk bisa terus bersama dengan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kita di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dan memberikan izinnya kepada kita semuanya untuk mendapatkan syafaat ya dari Al-Qur'an di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Ya, mungkin itu Kak Dewi. Insyaallah ya. Afwan, maaf tadi double ini ya, karena ini di laptop suaranya kecil. Ya baik, jazakillah khair kepada Bu Endang yang sudah berbagi kepada kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibagi terakhir mungkin saya mewakili teman-teman OneTrack ya, ingin mengingatkan kembali teman-teman, setiap sesi kelas kita ada ini ya, ada reward nantinya yang akan terpilih untuk membuat insight terbaik. Nah, jadi teman-teman jangan lupa kajian hari ini dibuat insight terbaiknya, kemudian nanti dibuat di IG Story dan tag akun OneTrack, dan juga mungkin akun Instagram Bu Endang juga boleh di tag ya teman-teman. Nah, nanti kita infokan lagi di grup untuk terkait langkah-langkah yang bisa teman-teman buat terkait insight-nya. Nanti di sesi terakhir, di sesi ketiga, kita akan umumkan siapa orang yang terpilih yang mendapatkan hadiah insight terbaik. Nah, kemudian nanti juga ada peserta terbaik juga.
Alhamdulillah ya kita udah 2 sesi. Insya Allah nanti sesi terakhir itu pekan depan Insya Allah kita bahas tentang talent mapping. Insya Allah pemateri yang juga sangat luar biasa ya. Insya Allah teman-teman kita dari One Track menghadirkan pemateri-pemateri yang kita upayakan itu memang sesuai bidang sehingga kita bisa sharing lebih dalam lagi gitu ya dengan orang yang memang membidangi bidang itu. Insya Allah pekan depan itu Pak Wahyudi ABCO ya, motivator. Insya Allah kita nanti sharing sama-sama terkait talent mapping gitu. Jadi teman-teman yang hari ini sudah gabung, pekan depan gabung lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa komplit nih ikut sesi kelas di Future Research Class ini. Mungkin itu ya, karena waktu juga sudah pukul 8, mungkin ada aktivitas yang lain. Barakallahu fiik, jazakillah khair kepada Bu Endang sebagai pemateri kita hari ini. Kemudian juga teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu, yang hadir di sini. Dan di sesi akhir kita nanti izin untuk sesi foto bareng sebentar ya sebelum kita keluar. Mungkin kepada Kak Fitri ya, silakan dipimpin untuk dokumentasinya, Kak. Yang bisa buka kamera boleh buka kamera ya. 1, 2, 3. Oke, selesai Kak. Ya Kak, makasih Kak Fitria. Mungkin itu ya teman-teman semuanya, kita akhiri kelas kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selaku moderator saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Kak. Barakallah semuanya. Ya Ibu. Terima kasih.